Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hayatina nashkuru ilallah ta'ala allazi qad a'tana ni'matan wa hidayatan wa sihatan hatta nastati' an najtami'a fi hadzal masjid darussan nur iman. Summa salatan wa salaman ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad amalana minaz zulumati ila nur wa ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita memuji Allah di maghrib yang mulia ini. Allah berikan kekuatan iman kepada kita, sehingga dengan ada iman di hati kita, kita meninggalkan rumah kita, meninggalkan aktivitas kita demi melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Semua nikmat dari bangun tidur tadi subuh sampai sebentar lagi kita akan tidur kembali. Nikmat itu perlu kita syukuri. Bangun dari tidur kita syukur, dan mau tidur nanti lagi kita syukuri. Maka satu hari ini menjadi apa yang kita perbuat menjadi berkah hadapan Allah dengan kita mensyukurinya. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Perbanyak salawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapat syafaat dari beliau, sehingga di pada masa nanti dengan syafaat berselawat kita bisa duduk berdekatan dengan beliau, sehingga selawat-selawat yang ada dari rumah kita, yang ibu-ibu selawat nanti subuh sambil masak atau merususkan selawatnya siap sholat, yang bapak-bapak begitu juga Anda hendaknya lantunan selawat itu di rumah-rumah tangga kita. Di subuh hari ada bapak-bapak yang selawat 100 kali setiap subuh, amalan-amalan yang orang tak tahu. Maka ini akan insya Allah dikirimkan oleh Allah ke mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkah selawat itu, mudah-mudahan secepatnya Allah berikan kita bisa cepat berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan kajian rutin, insyaallah istiqomah pengurus melaksanakan ini menjadi asbab besok menjadi saksi di padang mahsyar nanti. Siapa saja yang terkait terjadinya acara ini, siapa saja yang ada urutannya membuat acara besok akan menjadi saksi di akhirat kelak. Akan ada yang menjadi saksi untuk kita menegakkan dakwah ini di keliling rumah. Izinkan kami menyampaikan kajian ini. Tema kita pada malam Ahad yang mulia ini, tanggung jawab seorang kepala rumah tangga. Tanggung jawab yang berat di titik pundak akan diletakkan di pundak kita sebagai seorang ayah. Tanggung jawab yang dititipkan oleh Allah di pundak kita sebagai seorang istri.
sebagai seorang ayah. Ada hari ini orang tua yang tak sadar Allah titipkan wasiat di pundak dan di kepalanya yang hari ini dibiarkan saja. Apa itu? Hanya akan kita bahas. Hari ini betapa banyak orang tua yang tak yang anak biarlah memaafkan saja lantaklah di situ. Yang penting saya soleh, yang penting saya baik. Tak bisa demikian sebagai seorang orang tua. Hari ini kita sebagai seorang suami, hari ini kita sebagai seorang istri, sebagai seorang mak dari anak-anak kita, ada rupanya titik berat di pundak kita yang Allah titipkan untuk apa? Untuk menjaga keluarga kita dari api nerakanya Allah. Ini tugas kita hari ini yang banyak dilalaikan oleh orang tua. Hari ini banyak orang tua yang melalaikan wasiat ini. Tapi dimaklumkan ayah bunda dimuliakan oleh Allah. Kalau kita menelaah menilai kepada ayatnya surat Tahrim ayat 6 ini, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini tanggung jawab kita sebagai seorang ayah hari ini. Betapa banyak orang seorang ayah-ayah hari ini tak peduli dengan sholat anaknya. Betapa banyak hari ini ayah kepala rumah tangga yang tak peduli dengan sholat istrinya. Ayat ini hafal kita, pendek, populer ayat ini. Tapi ya di ujung ayat itu apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu. Ini menjadi pembelajaran yang pertama, yang bisa menjaga keluarganya dari api neraka. Yang pertama, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Ini garis bawah Allah, bukan ya ayyuhan nas. Jadi banyak hari ini orang yang tak beriman tak bisa menjaga keluarganya dari api neraka. Sama orang itu besok masuk ke neraka. Kita yang beriman hari ini yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu. Hari ini kita beriman. Apa contohnya? Saat kita maghrib beriman, sholat kita, mendengarkan majelis taklim kita, bersilaturahmi, bersalaman kita. Hari ini orang beriman. Kita yang hadir ini orang yang beriman. Kalau hari ini kita dicap oleh Allah orang yang beriman, jangan merasa senang, jangan merasa bahagia. Kalau maghrib ini kita taat kepada Allah, sementara anak istri kita belum taat. Nih pembelajaran dakwah. Jangan merasa bangga kalau dah taat hari ini, kalau belum ada dakwah untuk anak istri kita. Risau kita kalau belum kita dapati anak kita belum sholat. Risau hati seorang ayah. Risau hati seorang suami. Wahai istriku, sudah sholat kan kau? Wahai anakku, sudah sholat kan kalian? Dari sini baru ayat ini berlaku kepada kita yang hari ini kita mengaku beriman kepada Allah. Betapa banyak hari ini orang yang beriman tapi anak istrinya tak diajak beriman, tak diajak beriman, dibiarkan saja soleh sendiri dia, ibunya soleha sendiri, ibunya berjilbab panjang, pakai nikah, tapi tak pernah didakwahkan anak perempuannya yang keluar rumah. Ini hari ini gambaran ini kita sampaikan. Sekarang hanya kita tinggal memilih Bapak Ibu mau
Apa keluarga kita? Ada 4 tipe keluarga di dunia ini. Pertama, tipe keluarga terjadi di dunia ini, tipe keluarga Nabi Nuh. Suaminya taat, istri dan anaknya celaka. Kami akan mencapai gunung yang tinggi, kata anak Nabi Nuh sama istrinya. Jangan hanya kapal ini saja yang selamat. Tidak mau anak dan istrinya. Kalau ada hari ini suami yang soleh, anak dan istrinya tak soleh, tipe keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Ini ada ini di sekeliling masjid ini yang demikian, tipe Nabi Nuh keluarganya. Suaminya tamat, bajunya cantik, berkoko, jubah, sarung ke masjid. Tapi anak istrinya centang berenang di rumah. Dakwah. Itu menjelaskan atau disampaikan pada itu urusan Allah hidayah, nggak urusan kita. Yang penting kita sebagai seorang suami ingatkan, sholatlah istriku, sholatlah anak. Jangan ayah besok yang akan menjadi penanggung jawab dari akhirat. Ayah tak sanggup memikul dosa ayah sendiri saja tak sanggup. Sampaikan begitu kepada anak istri. Istri begitu juga. Bang, sholatlah beransur-ansur. Ini tipe keluarga yang kedua, tipe keluarga Fir'aun. Fir'aunnya yang lakinya yang celaka. Istri Asia solehah. Ya, ada di sekeliling rumah tangga kita, istrinya soleh, berjilbab, dengan tetangga baik, keluar hijab, tapi suaminya tak pernah sholat, lagi mau boleh tahun. Ada banyak. Ini tipe keluarga yang kedua. Istrinya yang soleh, tipe keluarga Fir'aun dan Asia. Istri Fir'aun soleha, suaminya yang celaka mengaku Tuhan karena terbisik-terbisik di sekeliling Fir'aun. Mana tipe keluarga yang ketiga? Tipe Abu Lahab. Apa tipe Abu Lahab? Suaminya durhaka cilaka, bininya juga cilaka, tukang fitnah bini Abu Lahab. Sampai dinukilkan oleh Allah sebuah surat. Surat apa? Al-Lahab. Dinukilkan oleh Allah. Istri Fir'aun ini tukang fitnah kerjanya, bahkan memasang duri di jalan yang dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Ada tipe itu sekarang banyak. Suami tak soleh, istri tak soleh, anak tak soleh. Lengkap satu keluarga itu, tak ada Tuhan di rumah orang itu. Berpuluh tahun, bertahun-tahun tak ada sholat di rumah orang itu. Ada banyak. Nah, sekarang tinggal nilai tipe rumah tangga kita yang kemana. Ya, alhamdulillah kalau ada di lingkungan tersalam beriman ini. Yang pertama boleh dinilai, ya Allah, ternyata tipe keluarga aku tipe Nabi Nuh, suaminya soleh, istri tak. Ada yang tipe Fir'aun, istrinya soleh, suami tak. Tipe yang ketiga, tak ada yang soleh sama sekali di rumah itu. Tipe Abu Lahab, kurang ajar satu rumah. Tak ada agama di rumah itu, tauhid tak ada. Ini yang perlu kita dakwahkan. Yang keempat, tipe keluarga yang keempat, tipe Nabi Ibrahim. Suami soleh, istri soleha, anak soleh. Mana yang kita ambil? Yang keempat inilah. Tapi ada masalahnya kalau untuk ibu-ibu. Nabi Ibrahim itu bininya. Tapi jangan itunya diambil. Satu istri
kita ikuti soleha. Ya, jangan itunya yang diambil. Nih, tipe yang keempat, tipe Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang kita idam-idamkan, yang kita buat bentuk program dakwah dalam rumah tangga kita. Maghrib mengaji seluruh anggota keluarga berempat, dia di rumah mengaji semuanya, disuruh suaminya nih, suruh ayah ini. Tidak panjang-panjang 5 ayat 10, tapi siap maghrib mengaji. Subuh begitu juga. Ini yang harus kita dakwahkan dalam keluarga kita.